Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang perkembangan di P3K tahun 2024 teman-teman ya. Nah, seperti apa teman-teman? Sebelum kita ulas untuk perkembangan di tahun 2024 ini tentang P3K maupun CPNS, alangkah baiknya teman-teman bisa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang kabar-kabar terbaru CPNS maupun P3K di tahun 2024. Oke, langsung saja teman-teman ya. Nah, ini teman-teman telah terbit dari keputusan Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 391 tahun 2024 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teman-teman ya. Jadi jabatan fungsional ini bisa nakes, kemudian teknis maupun guru teman-teman ya. Jadi semuanya ada ya. Oke, langsung ke intinya saja teman-teman ya. Oke, ini memutuskan ya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teman-teman ya. Nah, dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan serta sertifikasi kompetensi dan atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis ya. Jadi di sini ada persyaratan wajib tambahan serta sertifikat kompetensi yang nantinya buat penambahan nilai ya dalam seleksi kompetensi teknis. Nah, yang dimaksud dalam seleksi kompetensi teknis ini nanti sesuai dengan bidang masing-masing teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua adalah tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan sesuai dengan bobot persentase dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis. Nah, nanti akan diberikan ya sesuai dengan bobot persentase paling tinggi ya. Oke, nanti ada keterangannya teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau perlu mau download bisa nanti kita akan kasih linknya teman-teman ya. Oke, kemudian ketiga, daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diktum pertama terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini teman-teman ya. Nah, jadi nanti ada lampiran ya sesuai dengan profesi masing-masing tentang sertifikat apa, kemudian penambahan nilai berapa, itu nanti ada semuanya teman-teman ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan P3K hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi. Nah, jadi teman-teman kalau seumpamanya profesi contoh profesi analis kebijakan ya, contoh seperti itu. Nah, mempunyai sertifikat banyak ya. Jadi hanya satu yang dapat dijadikan nanti untuk penambahan nilai teman-teman ya. Jadi hanya memilih satu jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 660 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis dinyatakan tidak berlaku ya. Jadi sebelumnya di tahun 2023 itu ada sama ya. Jadi ada penambahan nilai ya tertera pada nomor 660 tahun 2023. Nah, ini
setelah terbitnya di 391 tahun 2024, otomatis nanti yang 650 tahun 2023 tidak dijadikan sebagai acuan teman-teman ya. Nah, lanjut. Nah, ini keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dengan sebagaimana mestinya teman-teman ya. Nah, ini langsung Pak Abdul Azwar Anas teman-teman ya. Oke, kemudian untuk apa saja ya yang nantinya buat persyaratan, kemudian nama sertifikat, kemudian nilainya berapa ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas bersama-sama teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Di sini yang pertama adalah pengelola ekosistem laut. Di sini ada nama sertifikat ya. Scuba diving yang diterbitkan oleh lembaga selam atau scuba diving nasional atau internasional ya. Ini bobotnya 10%. Kemudian analis aquaculture ya, aquacultur, sertifikat skema budidaya perikanan yang diterbitkan oleh BNSP LSPKP dengan masa berlaku 3 tahun. Nah, ini juga bobot 10% ya. Kemudian ada teknisi aquacultur, ini sertifikat skema budidaya perikanan yang diterbitkan oleh BNSP LSPKP dengan masa berlaku 3 tahun. Nah, ini juga 10% teman-teman ya. Nah, kemudian pengelola kesehatan ikan. Nah, ini juga ada sertifikat skema budidaya perikanan ya. Sama ini ya, teman-teman ya. Kemudian teknisi kesehatan ikan, kemudian analisis pasar hasil perikanan. Nah, ini juga sama ya. Diterbitkan rata-rata BNSP LSPKP ya. Rata-rata bobotnya 10% teman-teman ya. Kemudian pembina mutu hasil kelautan dan perikanan di sini juga harus mempunyai sertifikasi klaster pembuatan diversifikasi olahan hasil perikanan yang diterbitkan oleh BNSP LSPKP dengan masa berlaku 3 tahun juga sama teman-teman ya. Nah, ini untuk perikanan juga sama harus diterbitkan oleh BNSP LSPKP ya. Kemudian pustakawan teman-teman ya, di sini sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP Pustakawan yang masih berlaku atau tidak lebih dari 3 tahun sejak diterbitkan dengan salah satu klaster sebagai berikut. Nah, ini banyak ya. Ini klaster layanan dasar kepustakaan, kemudian untuk anak, untuk remaja, kemudian layanan kepustakaan. Nah, ini juga sama ya. Asisten pustakawan juga ada teman-teman ya. Nah, di sini ada klaster pelaksanaan pengembangan koleksi perpustakaan, evaluasi pengembangan koleksi perpustakaan, pengatalogan deskriptif ya. Kemudian untuk anak, untuk remaja ini semuanya ada ya. Kemudian untuk menggala agni pemula ya, ini sertifikat kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diterbitkan oleh BNSP dengan masa berlaku 3 tahun ya. Nah, ini ada semuanya teman-teman ya. Kemudian penjamin mutu produk. Nah, ini penjamin mutu produk sertifikat pelatihan awareness SNI yang diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelatihan dan berwenang menerbitkan sertifikat ya. Ini bobotnya hanya sedikit ya, 5%. Kemudian ini surat keterangan tidak buta warna yang diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah ini tapi tidak ada ya bobotnya ya. Oke, kemudian pemeriksa perdagangan berjangka komoditi, sertifikat pelatihan teknis perencanaan dan pemeriksaan yang diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelatihan dan berwenang menerbitkan sertifikat ya. Nah, ini untuk teman-teman yang pengamatera, penguji mutu barang ini hanya mempersyaratkan wajib tambahan ini saja ya. Oke, ini banyak sekali ya. Paramedik veteriner terampil. Nah, ini juga ada ya sertifikasi kompetensi paramedik veteriner ya, kualifikasi pendidikan penyakit yang diterbitkan oleh LSP Pernatingan ya, yang masih berlaku. Nah, kemudian ini pekerja sosial ahli utama ya, sertifikat kompetensi pekerja sosial yang diterbitkan ya. Kemudian ini ada pekerja sosial ahli media, sertifikat kompetensi pekerja sosial yang diterbitkan oleh LSP atau LSP pekerja sosial yang masih berlaku ya. Rata-rata memang 3 tahun teman-teman ya. Kemudian penyuluh sosial ahli utama, nah ini juga harus ada persyaratan wajib tambahan ya. Banyak sekali pendamping PKH, pendamping rehabilitasi sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, kemudian penyuluh sosial masyarakat, taruna siaga bencana juga ada teman-teman ya. Oke, kemudian penyuluh sosial ahli media juga ada teman-teman ya. Nah, ini
sertifikat kompetensi penyuluh sosial, sertifikat kompetensi pekerja sosial ya. Nah, kemudian untuk penyuluh sosial ahli muda juga ada ya. Ini ada 10% untuk bobotnya. Sertifikat yang diberikan oleh LSP atau LSP penyuluh sosial yang masih berlaku salah satu di antaranya adalah sertifikat kompetensi penyuluh sosial, sertifikat kompetensi pekerja sosial ya. Kemudian pendamping PKH, pendamping rehabilitasi sosial ya. Nah, ini pemadam kebakaran juga ada, harus ada surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas. Nah, ini juga ya, karena memang untuk pemadam kebakaran harus prioritas ya, karena itu taruhannya nyawa teman-teman ya, jadi harus lebih sehat dia ya. Oke, nah ini untuk bobotnya ada 10%, 5%, 2% ya, ini jadi ada 3. Nah, ini sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri teman-teman ya. Nah, ini ya. Kemudian analis kebakaran, surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas juga ada ya. Ini pamong budaya, dosen lektor kepala, dosen lektor ya. Ini sertifikat pekerti AA Applied Approach ya yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pekerti atau AA yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi teman-teman ya. Kemudian dosen lektor kepala juga ada teman-teman ya. Di sini ada sertifikat pekerti AA Applied Approach yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pekerja atau AA yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi teman-teman ya. Nah, ini ada banyak ya teman-teman ya. Di sini Inspektur Sarana Kereta Apian ahli pertama juga sama ya. Di sini perlu sertifikat. Nanti teman-teman dicek saja ya. Nanti kita akan sampaikan link download di link deskripsi teman-teman ya. Oke, kemudian penguji kendaraan bermotor, pemula, nah ini juga sama ya, harus ada sertifikat. Bobotnya 5%, sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ya. Oke. Inspektur navigasi penerbangan ahli pertama ini juga ada sertifikat safety management system atau sertifikat keudaraan yang diterbitkan oleh lembaga diklat yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Hubungan Udara ya. Oke, lanjut teman-teman ya, banyak sekali ini. Nah, ini ada inspektur bandar udara ahli pertama, harus menguasai dan harus mempunyai sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga diklat yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, salah satu di bawah ini ITS Indoktrinasi, kemudian ITS Certification, kemudian ITS Surveillance, ITS Investigation and Personal Licensing ya. Nah, ini semuanya ada ya teman-teman ya. Nanti tinggal sesuai dengan profesi teman-teman masing-masing ya. Di sini bisa dicek ya, langsung di searching aja atau Ctrl F nanti ya. Oke. Kemudian ini lanjut. Nah, ini tadi banyak yang teknis ya. Ada konselor adiksi, asisten konselor adiksi ya. Nah, ini ya. Nah, ini masuk ke nakes ya teman-teman ya. Di sini ada dokter atau dokter spesialis, otomatis harus ada penugasan khusus berbasis individu atau NSI ya, Kementerian Kesehatan atau SK pengangkatan. Nah, ini bobotnya 10% ya teman-teman ya dari nilai ya. Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan ya. Ini banyak ya. Penugasan khusus berbasis tim, kemudian wajib kerja dokter spesialis, pendayagunaan dokter spesialis atau PGDS, kemudian bantuan biaya pendidikan dokter Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga harus ada ya. Nah, kemudian untuk dokter gigi di sini ada penugasan khusus di DTPK Kementerian Kesehatan atau SK pengangkatan. Kemudian penugasan khusus untuk dokter gigi ya. Sama ini penugasan khusus berbasis individu, penugasan khusus berbasis tim, sama ya kayak dokter umum ya atau spesialis, maaf, bukan umum, spesialis. Kemudian wajib kerja dokter spesialis WKDS Kementerian SK penempatan ya. Oke, kemudian yang keempat pendayagunaan dokter spesialis atau PGDS Kementerian Kesehatan atau SK pendayagunaan bantuan biaya pendidikan dokter Kementerian Kesehatan, kemudian penghargaan SDM Kesehatan Teladan tingkat nasional. Nah, ini memang harus milih salah satu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian perawat. Nah, ini juga ada ya, perawat penugasan khusus di DTPK Kementerian Kesehatan atau SK pengangkatan, kemudian penugasan khusus berbasis individu atau NSI,
Kemudian penugasan khusus berbasis tim sama ya, program afirmasi pendidikan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian penghargaan SDM Kesehatan Teladan tingkat nasional. Nah, ini juga menjadi bobot tambah nilai 10% ya. Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga bidan penugasan khusus di DTPK Kementerian Kesehatan atau SK pengangkatan, kemudian penugasan khusus berbasis individu, hampir sama ya. Kemudian penugasan khusus berbasis tim, kemudian program afirmasi pendidikan tenaga kesehatan, kemudian penghargaan SDM Kesehatan teladan tingkat nasional ya. Jadi ini sama semuanya rata-rata ya. Kemudian fisioterapis juga ya sama. Ini ya, ada tim, kemudian ada SK menerima bantuan dan penghargaan. Nah, ini ada tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku atau penyuluh kesehatan masyarakat ya. Ini juga sama, penugasan khusus di DTPK Kementerian Kesehatan, SK pengangkatan, penugasan khusus berbasis individu ya. Program afirmasi pendidikan tenaga kesehatan ya. Kemudian tenaga sanitasi lingkungan, penugasan khusus di DTPK Kementerian Kesehatan atau SK pengangkatan ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian apoteker, di sini ada penugasan khusus berbasis individu atau NSI. Kemudian penugasan khusus berbasis tim sama ya. Kemudian asisten apoteker juga sama, penugasan khusus di DTPK Kementerian Kesehatan atau SK pengangkatan ya. Kemudian radiografer sama ya, hampir sama, terapi gigi dan mulut ya. Maaf, terapis gigi dan mulut juga sama teman-teman ya. Perekam medis juga sama, pranata, teknis elektromedik, entomolog ya, kesehatan juga ada, fisikawan medis, okupasi terapis ya. Ortopedis protetik juga ada ya, penata anestesi, psikologi klinis, refraksionis optician ya. Ini juga sama, terapis wicara ya. Nah, ini lanjut ke teknis lagi teman-teman ya, pengelola sumber daya air ahli pertama. Nah, ini banyak sekali ya. Di sini memiliki ijazah profesi insinyur dari perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) untuk menyelenggarakan program profesi insinyur atau minimal memiliki sertifikat keahlian atau SKA, konstruksi, ahli muda dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK yang masih berlaku pada subklasifikasi berikut. Nah, ini banyak sekali ya. Ahli teknik bangunan lepas pantai, bendungan laser besar, kemudian sungai dan drainase, rawa dan pantai. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini teknis, coba kita cari yang guru ya teman-teman ya, barangkali ada, tapi kalau untuk guru sudah ada serdik teman-teman ya, rata-rata seperti itu. Nah, kalau untuk yang lain ini memang harus profesi yang lebih spesifik teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi semuanya di sini rata-rata untuk kesehatan dan teknis ya. Nah, ini contohnya penata laksana penyihatan lingkungan. Kemudian jenjang terampil, air dan penyelian. Nah, ini ada semuanya di sini teman-teman ya. Rata-rata memang untuk teknis dan nakes ya. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Nanti bisa download di link deskripsi bawah teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.